Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan protein dan pemeriksaan kolesterol. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan protein. Nah, kenapa pemeriksaan protein ini diperlukan? Karena pada kondisi ginjal yang sehat, normalnya tidak ditemukan kadar protein dalam urin. Nah, bila memang ditemukan, jumlahnya pun hanya sedikit. Namun, bila ginjal mengalami gangguan, maka kemampuan ginjal untuk menyaring dan menyerap protein dalam darah akan terganggu. Nah, pemeriksaan protein urin ini adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal. Oke, selanjutnya pemeriksaan protein urin terdiri dari dua jenis, yaitu pemeriksaan urin sewaktu dan pemeriksaan urin 24 jam. Nah, pemeriksaan urin 24 jam ini dilakukan pada sampel urin yang terkumpul dalam waktu 24 jam terakhir. Nah, prosedur pengambilan sampel bisa dilakukan di laboratorium maupun di rumah. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan urin sewaktu ini, maksudnya adalah pemeriksaan urin ini bisa diambil di waktu kapanpun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter ataupun petugas kesehatan. Nah, selanjutnya langkah-langkah pengambilan sampel. Nah, di sini yang pertama dalam pengambilan sampel urin yang harus Anda lakukan adalah cuci tangan Anda sampai bersih. Kemudian bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang diberikan dokter. Bagi pria, bersihkan bagian lubang saluran kemih di ujung penis. Sementara bagi wanita, usapkan tisu pembersih dari arah vagina menuju anus. Nah, yang selanjutnya, saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khusus yang sudah disediakan. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Yaitu selanjutnya. Nah, setelah sampel dikumpulkan, dokter atau petugas laboratorium akan melakukan analisis untuk menilai kadar protein dalam urin. Nah, pemeriksaan protein urin ini bisa dilakukan dengan metode tes celup atau dipstick dan metode kuantitatif menggunakan mesin khusus. Nah, untuk sekarang saya ingin membahas tentang pemeriksaan protein dengan asam asetat. Nah, yang pertama tujuannya ini untuk mengetahui protein urin secara semi kuantitatif. Nah, prinsipnya ini berdasarkan sifat protein, jika dipanaskan pada titik isoelektrik akan terjadi denaturasi yang diikuti oleh koagulasi. Nah, alat dan bahannya yang pertama sampel urin, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga penjepit tabung, yang keempat pembakar spiritus, yang kelima beker gas, yang keenam asam asetat 6%. Nah, untuk prosedur pemeriksaannya, yang pertama masukkan sampel urin ke dalam beker gas, yang kedua masukkan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 2/3 tabung, yang ketiga peganglah tabung reaksi pada bagian bawah menggunakan penjepit tabung. Nah, yang selanjutnya panaskan urin pada lapisan atas sampai mendidih selama 30 detik. Nah, yang terakhir adalah baca kekeruhan lapisan atas dan bandingkan dengan lapisan bawah yang tidak dipanasi. Nah, untuk interpretasi hasil pemeriksaan protein urin secara semi kuantitatif, yang pertama adalah jika negatif itu tidak terjadi kekeruhan. Kalau +1 itu kekeruhannya ringan tanpa butir-butir atau kadar proteinnya itu 0,01% sampai 0,05%. Yang ketiga, +2 artinya itu adalah kekeruhan berbutir-butir atau kadar protein sebesar 0,05% sampai 0,2%. Nah, yang keempat +3. Nah, di sini artinya kekeruhan berkeping-keping atau kadar protein 0,2% sampai 0,5%. Nah, yang kelima
1/4 kekeruhan ini berkeping besar dan berkumpal, atau kadar proteinnya ini lebih dari 0,5%. Yang terakhir yaitu adalah nilai normal, yaitu negatif, tidak terjadi kekeruhan sama sekali. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tes kolesterol. Nah, tes kolesterol ini atau disebut juga pemeriksaan profil lipid adalah pemeriksaan medis berupa tes darah untuk mengukur jumlah total zat lemak atau kolesterol dan trigliserida dalam darah. Kolesterol berguna untuk menentukan apakah seseorang memiliki kolesterol tinggi atau tidak. Nah, mengecek kolesterol sebaiknya dilakukan secara berkala, yakni 5 tahun sekali sejak usia 20 tahun. Yaitu demikian, ada beberapa kelompok orang yang disarankan untuk melakukan cek kolesterol lebih sering. Di antaranya seperti pria berusia 55 tahun ke atas dan wanita berusia 65 tahun ke atas, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit jantung, terus ada memiliki berat badan berlebih atau obesitas, memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes, merokok, kurang aktif berolahraga. Itu adalah kelompok umur atau kelompok usia yang sangat disarankan, yang sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kolesterol. Nah, selanjutnya di sini pemeriksaan kolesterol ini dilakukan pengambilan sampel darah baik dari ujung jari maupun dari pembuluh darah untuk kemudian diperiksa di laboratorium klinik atau rumah sakit. Nah, tes ini biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Nah, tes kolesterol ini lengkap meliputi pengukuran terhadap 4 jenis lemak dalam darah, yakni HDL, kolesterol baik, LDL, kolesterol jahat, dan trigliserida, dan total kolesterol atau total keseluruhan dari jenis kolesterol. Nah, hasil pemeriksaan kolesterol yang ideal adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, LDL ini atau lemak kolesterol jahat ini harus kurang dari 130 mg per dl, atau semakin rendah jumlahnya berarti semakin baik. Nah, untuk HDL ini, kolesterol baiknya ini lebih harus normalnya itu harus lebih dari 60 mg per dl, atau semakin tinggi jumlahnya maka semakin baik. Nah, yang ketiga, kolesterol total ini harus kurang dari 200 mg atau semakin rendah jumlahnya semakin baik. Nah, untuk trigliserida normalnya itu harus kurang dari 150 mg atau semakin rendah jumlahnya semakin baik. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan cara untuk pemeriksaan kolesterol. Nah, pemeriksaan kolesterol ini menggunakan alat yang bernama GCU, yaitu alat yang bisa mendeteksi adanya kolesterol dalam darah. Alat ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan strip pada alat tersebut, yaitu strip kolesterol. Yang kedua, bersihkan ujung jari yang akan dilukai dengan alkohol swab dengan kadar alkohol 70%. Lalu lakukan penusukan pada jari tengah atau jari manis dengan lancet. Nah, selanjutnya darah yang keluar pertama itu harus dilap dulu dengan tisu, lalu darah selanjutnya dikeluarkan dan disentuhkan pada ujung strip yang akan meresap ke dalam strip kolesterol tersebut. Nah, nanti setelah itu akan ditunggu hasilnya beberapa menit. Biasanya waktu yang ditentukannya itu untuk hasilnya keluar selama 1 menit. Nah, baca dan amati hasil yang akan tertera pada GCU tersebut. Apakah normal atau tidak normalnya kadar kolesterol dalam darah. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.